Oke, selamat malam ya teman-teman. Malam ini saya mau ngajari kamu tentang LinkedIn itu sebagus apa. Ya, jadi sebelum kita masuk ke LinkedIn itu sebagus apa, saya mesti cerita dulu sekilas ke kalian yang mungkin ini bukan training yang komplit ya, tapi saya hanya fokus di satu macam manfaat yang judulnya adalah LinkedIn atau life cover. Ya, saya nggak bahas Prucinta juga. Kenapa? Karena ketika saya bahas life cover dalam bentuk Prucinta, itu fokusnya bukan seperti yang saya mau inginkan sampaikan. Yang hari ini saya mau sampaikan adalah fungsi life cover dengan manfaat LinkedIn itu ternyata powerful banget untuk orang yang kepingin menjadi lebih kaya, terutama untuk generasi berikutnya, yaitu anak dia. Nah, itulah fungsi LinkedIn yang paling hebat itu sebenarnya di situ. Nah, mungkin dengan kalian sangat menyadari ini, saya jamin kamu akan sangat gampang mendapatkan calon nasabah. Karena gini, orang beli hospital, beli sekali sudah cukup, nggak mungkin beli lagi. Orang beli critical illness pun juga ada limitnya. Kenapa? Ya, mungkin dia pede, nggak mungkin jantung kanker stroke misalnya. Aku sudah pegang PPH on bill, kayaknya nggak terlalu butuh critical illness. Dia bisa aja mendinai seperti itu gitu loh. Tetapi ketika kita bicara tentang life cover, itu sudah nggak ada alat untuk mendinainya, nggak ada alat untuk mengobjectionnya. Nah, apa bagusnya? Nah, ini sekarang saya mau cerita ya. Jadi topik kita sekarang adalah bagaimana ceritanya, ya, orang kaya, ya, orang bisa menjadi lebih kaya. Dan yang kedua, bagaimana ketika dia meninggal, dia berhasil mendistribusikan kekayaannya. Karena hari ini belum ada orang yang mati, terus setelah mati dia tahu bikin masalah, terus hidup lagi. Oh tak benak no wes like gitu. Itu nggak sempat gitu loh. Nah, jadi hari ini peran kita adalah memberi mereka knowledge bagaimana sih cara kita itu bikin orang jadi lebih kaya, terutama untuk anak-anak kita. Dan sekarang saya mau tanya ke kalian, siapa sih yang hari ini sudah berkeluarga, terus nggak mikirin masa depan keluarga atau anak-anaknya? Pasti mikirin. Buktinya apa? Buktinya kalau ada rumah murah kamu beli. Buktinya ada tanah murah kamu beli. Ngapain kamu beli apartemen? Ngapain kamu nyimpen deposito? Ngapain kamu nyimpen emas? Emang mau kamu pakai apa? Nah, teman-teman sebenarnya secara naluri alami, manusia itu sudah pasti mempersiapkan untuk keluarganya. Nah, fokus saya di orang kaya jadi lebih kaya. Nah, dua hal ini kalau dijadikan satu, kita bicara tentang warisan. Dan warisan ini nggak harus bicara orang yang sudah tua mau mati. Bahkan sejak muda pun Anda harus menyiapkan warisan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan premi yang dibayar bisa jauh lebih murah. Nah, sekarang saya bahas dulu yang nomor satu ya. Kalian pasti sudah punya tabel LinkedIn yang pernah saya bagikan. Ya, saya nggak hafal setiap usia, tapi saya kasih contoh case-nya dari yang saya pernah jual aja. Ya, saya punya nasabah umurnya 43 tahun. Ya, saya lihat di tabel LinkedIn itu, kalau dia bayar 3 juta, itu bisa dapat 5 miliar. Tapi karena saya tahu kemampuan nasabah saya 6 juta aja bisa, saya bicaranya dia tentang LinkedIn 10 miliar. Oke ya. Nah, teman-teman, bagaimana cara saya menyampaikan LinkedIn 10M ini jadi menarik ke teman saya ini? Ingat ya, konteksnya adalah warisan. Nah, saya ngomong gini ke teman saya, bro, ada rumah di Pakuwon seharga 10 miliar, dijual tanpa DP, cuman cicil 6 juta. Lu tertarik enggak? Dia langsung kaget, teman-teman. Ya tertarik lah. Serius yo, serius. Ya, tak ambil proposal. Akhirnya muncullah proposal. Senilai 10 miliar, LinkedIn. Cicilannya dia 5,8 juta. Ya, per bulan. Anggaplah 6 juta kan. Nah, ketika saya sampaikan ini, teman saya langsung ngomong, kon gendeng bro, ikilah UP jiwa.
Nah, terus saya ngomong sama dia gini loh. Kamu sekarang, ya, kita bicara tentang aset 10M. Ada dua cara untuk mendapatkan 10M ini. Oke? Yang pertama, kamu tadi tak ceritai sebuah rumah. Kalau beneran rumah ini 10 miliar, pilihan pertama, kamu DP 30%. Berarti kamu keluar 3M. Kemudian kamu akan cicil 7M itu selama 15 tahun. Kurang lebih cicilanmu 70 juta per bulan. Atau yang kedua, DP-mu 0%. Berarti kamu nggak bayar. Cicilanmu 10M selama 15 tahun, kurang lebih 100 juta per bulan, saya bilang sama dia. Betul apa enggak? Betul. Nah, yang kedua, kamu tak kasih polis senilai 10M. Tapi yang di sini kamu cukup nyicil sebesar 6 juta per bulan. Coba lihatin. Murah mana? Kamu keluarin uang 100 juta atau 6 juta demi sebuah warisan 10M. Kalimatnya diplekin ya, demi aset warisan 10M. Sampai di sini temanku nyauti lagi. Bro, kalau aku beli rumah 10 miliar, ketika tak waris 2 tahun lagi, rumah ini tidak mungkin 10M. Mungkin bisa jadi piro M, bro. Tapi kalau aku beli jiwa sama lu 10M, lah aku mati cek 20-30 tahun lagi, bro. Lah kono artinya 10M. Dia bilang gitu. Nah, sekilas kan kalimat ini benar kan? Nah, kemudian saya tunjukin ke dia. Yo bro, kita lihat baik-baik. Ini duit 100, ini duit 6. Dua ini kalau ditemu no, punya aku lebih irit 16 kali, saya bilang. Artinya apa? Kalau misalkan ini tak ganti dengan uang sama-sama 100 juta, maka 10 kali 16, 100 juta ini akan menghasilkan 160M. Betul apa enggak? Terus saya tanya sama dia. Sekarang aku tanya lu lagi. Lu tadi kan ngomong, aku lek mati 20-30 tahun mana bro, gono gunai 10M. Nah, sekarang lek pakai duit cepet yo. Dapatnya 160M loh. Terus aku tanya, saya KP mati tahun kepiro wes ayo. Cuan mana? 10M apa 160M? Baru dia ketawa. Untuk dia lebih ngerti, tak bikin contoh lagi dramatisir. Wis ngene wis. Kamu ngajak bojomu jalan-jalan, ketemu sama rumah di Pakuwon atau tanah, terus kamu ngomong bojomu. Yang kamu sekarang mileo. Aku ini lagi punya uang 100 juta setiap bulan kepingin tak buang. Untuk menciptakan aset warisan buat keluarga kita. Pilihan pertama, nih, tanah di depan nih, rumah di depan ini loh. Ini tak transaksi, aku hari ini metu duit cepet per bulan selama 15 tahun. Dan lu dapat rumah senilai 10M. Atau yang kedua, aku tanda tangan polisi WIBI. Bayari premium cepet podo 15 tahun. Tapi langsung dapat aset warisan 160M. Lu pilih yang mana yang? Temanku ketawa. Dan dia ngomong, yo pasti milih 160. Yo wis. Sampai sini paham ya? Saya masih berusaha bahas dari poin nomor 1, yaitu orang bisa menciptakan aset warisan dengan sangat murah, sehingga dia bisa lebih kaya, terutama untuk generasi berikutnya. Ini saya ngasih contohnya umur 43 loh ya. Coba lihat tabeling temu. Bayangkan kalau koncomu ini umur 33. Untuk bisa dapat 10 miliar, keluarin duit malah cuma 3 juta. Lah kalau 3 juta dibandingin 100 juta, selisihnya berapa? 33 kali. Berarti kalau benar-benar orang umur 33 mau keluarin duit cepet, maka dia akan menerima aset warisan berupa polis Lingtem senilai 330 miliar. Rumah 10 miliar dibanding dengan Lingtem 330 miliar, dengan koridor sama-sama aset diwariskan, mana yang lebih menguntungkan? So teman-teman, tidak ada ceritanya gara-gara masih muda gak perlu beli Lingtem. Itu sudut pandang yang salah. Karena sudut pandang anak muda,
nggak mau beli UP Jiwa. Kenapa? Karena dia pikir ngapain bahas mati. Aku mati masih lama. Nah, bungkusnya bukan di UP matinya. Bungkusnya adalah UP sebagai alat menciptakan aset warisan. Coba sekarang saya gambar aja wis supaya jelas. Long term adalah warisan. Warisan biasanya dalam bentuk aset. Betul ya? Aset biasanya dalam bentuk properti. So, tadi saya salah nggak ketika saya membandingkan sebuah rumah dengan polis long term? Cengli dong. Betul ya? Nah, ini saya masih bahas di poin yang nomor 1. Kaya makin kaya. Saya belum ngomong tentang mendistribusikan kekayaan. Jadi di poin ini, kamu bisa lihat. Ya, ini hubungannya sama hukum waris juga. Kalau saya kaitkan. Ini saya sekarang mulai masuk ke distribusi ya. Hukum waris. Kemarin kita barusan baca sama-sama lagi viral. Bos Samsung meninggal. Harus bayar pajak waris 146 triliun. Semua baca pasti. Betul kan? Nah, saya nggak ngerti ya, di Korea itu hukum warisnya harus bayar berapa persen. Tetapi di Indonesia, hukum waris adalah hartanya Pak Ali. Ketika Pak Ali meninggal dunia, ketika dipindah ke istrinya atau ke anaknya, maka mereka harus bayar biaya balik nama, BPHTB, plus juga untuk biaya notaris. 3 biaya ini, kalau dijumlah jadi 1, kurang lebih 7-8%. Kita buletin aja ya, ngomongnya 10%. Artinya, kalau sekarang Pak Ali, orang kaya, punya aset harta senilai 100 miliar, maka suatu hari istri ataupun anak dia pasti harus menyediakan sekitar 10 miliar dana tunai. Ngeri nggak? Ya ini kayak bosnya Samsung. Anda bisa bayangin kalau bosnya Samsung keluarin uang 146 triliun, kalau ini acuannya pakai 10%-nya kayak di Indonesia, wah berarti hartanya orang itu berapa? 146 triliun kalian. Berarti piro ya? Waduh, kayak song itu nggak ngeluh nasku. Wes pokoknya ribuan triliun kali ya. Nah, tapi intinya beginilah. Sekarang coba lihat ya. Kita nggak usah bahas long term dulu. Kita fokus di kalimat ini. Kalau Pak Ali punya harta 100 miliar, berarti istri atau anaknya kan harus keluar 10 miliar sebagai dana tunai. Nah, sekarang aku punya ide menarik untuk Pak Ali yang umurnya 43 ini, yaitu apa? Kamu nggak usah keluarin 10%. Kamu cukup sediakan 1%-nya aja. Itu pun bisa dicicil. Loh kok iso? Nah, ini contohnya umur 43 loh. Coba tadi dihitung lagi. Kalau 6 juta beneran dia setor di polis saya, 1 tahun itu berarti kan 70 juta. Kalau dia bayar beneran premi 20 tahun aja, kan berarti keluar uang 1,4 M. Betul ya? Teman-teman coba perhatikan. 1,4 M ini pun dana yang dia keluarkan kan cuma 1%-nya 100 M. Dan mesti diingat loh, ini kan masih ada dana yang terbentuk sebagai nilai tunai. Berarti kan masih ada pengembalian. Dan sorry to say ya, bad news-nya adalah, ya kalau Pak Ali beneran mati lama. Lah kalau Pak Ali mati cepat, berarti kan malah nggak keluar 20 tahun. Ini ngomong off the record-nya seperti itu. Jadi teman-teman, selain long term itu bikin lu lebih kaya karena belinya murah banget, long term ini ternyata berguna juga untuk mengatasi hukum waris yang ada di Indonesia. Yaitu harta orang tua, Pak Ali ketika mati, bukan sekonyong-konyong pindah ke istri atau anak. Yang bebas dari pajak itu hanyalah harta yang di bawah 400 juta. Kalau 400 juta ke atas, kena urusan ini. Mau nggak kena juga bisa. Caranya gimana? Sebelum mati, dia hibahkan dulu. Masalahnya, etikanya orang hidup, belum mati kok hibah-hibahan. Itu nggak ilok. Podo kok ndongakno mati. Durung mati kok wis dibagi-bagi. Nah, itu sudah menjadi satu etika hidup lah. Nah, lebih konyolnya lagi, coba teman-teman perhatikan. Orang yang hari ini mati, itu lebih banyak 2 cara toh. 1, kena jantung kanker stroke, aneh-aneh, terus nggak lama mati. Atau yang kedua ya tiba-tiba mati. Heart attack lah,
kecelakaan lah, dan lain sebagainya. Nah kan nggak sempat ngapa-ngapain. Nah pertanyaannya sekali lagi, bagaimana cara kita menyiasati 10% dari harta yang lu punya? Nggak perlu dalam bentuk dana tunai. Nah ini loh, paham ya? Tapi bentukkan dalam polis lingtem. Dan cicilanmu ini kalau orang umur 43 loh ya, acuannya sekitar 1% dari total harta yang dia punyai. Tapi kalau kamu umurnya di bawah 43, ya malah nggak sampai 1%. Karena murah sekali. Anggap ya, ini hubungannya ke hukum waris. Jadi sekali lagi, lingtem ini pertama bikin lu tambah kaya, karena belinya murah banget. Ya, dan ingat UP Jiwa bukan sebagai mate, tapi UP Jiwa itu sebagai warisan. Kenapa? Karena warisan itu pasti dalam bentuk aset, dan aset rata-rata berbentuk properti. Jadi masuk akal tadi saya membuat perbandingan seperti tadi. Jelas ya? Nah, sebelum saya berlanjut, saya ngasih contoh yang kedua. Pernah nggak kepikir, mungkin Setiawan punya nasabah kaya, punya sebidang tanah. Ini saya kasih contoh aja, sebidang tanah. Siapa tahu memang kamu punya loh ya. Nah, lihat nih. Pertanyaannya adalah gini. Tanah ini memang mau dipakai atau mau diwariskan? Itu harus diucapkan dulu, teman-teman. Karena kalau tanah ini mau dipakai, Anda tidak boleh melakukan comparison dengan lingtem. Kita ini hanya boleh membandingkan dengan lingtem apabila konotasi yang dipakai adalah untuk diwariskan. Nah, kalau ternyata memang tanah ini diwariskan, saya akan tanya ke dia. Misalkan gini, tanah ini piroan sih sekarang kalau dijual? Dia bilang 5M. Pak, boleh tanya enggak? Ketika kamu merasa ini layak untuk diwariskan, tanah ini berubah berapa feelingmu? Oh, dia terus ngomong 20M misalkan begitu. Berarti intinya dia punya tanah 5M, dia bermimpi jadi 20M ketika kasih ke anaknya. Betul ya? Teman-teman, pernah nggak sih kepikir 5M ke 20M itu butuh proses berapa tahun? Pertama. Kedua, ketika si anak dapat tanah senilai 20M, coba tanya ono anakmu, memang lu mau pakai tanah itu? Kalau dia nggak mau pakai, apa yang dia harus lakukan di tanah itu? Tanahnya harus dijual. Kalau tanah itu harus dijual, bisa jual cepat nggak tanah senilai 20M? Nggak gampang. Pasti butuh bantuan marketing, berarti ada potongan biaya marketing. Supaya cepat laku, harus jual miring di bawah market. Berarti nggak mungkin 20M. Udah gitu, begitu deal, masuk ke notaris, transaksi, bayar lagi pajak penjual. Lah jadi piro duitmu? Betul ya? Belum lagi eker-ekeran kalau ternyata anaknya lebih dari satu. Waduh, tambah runyam lagi. Ya, itu nanti saya bahas berikutnya aja. Nah, hari ini saya mau kasih solusi. Anggap ini baik lagi ya. Ini teman saya yang umurnya 43 misalkan. Saya udah tahu, oh umur 43 itu kalau bayar premi 6 juta, itu sudah bisa dapat 10M. Berarti kalau tujuannya 20M, dia cuma keluar 12 juta. Sudah dapat 20M. Ini bayangan saya udah tahu kerepeannya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau nyicil 12 juta, ya, saya kali 1 tahun, berarti kan kurang lebih 140 juta. Berarti kalau dia bayar 20 tahun, kan 2,8M. Teman-teman coba lihat, ini 5M, ini 2,8. Apa artinya solusinya? Solusinya, 1, dijual, dapat 5M. Betul? Langkah kedua, beli polis lingtem, alokasikan 2,8M, tapi dicicil ya. Tiap bulan cicil senilai berapa? 6 juta. 12 juta. Ya. Kemudian dapat sosok, dapat uang lebih, selisih 2,2M hasil penjualan. Pakai buat pribadi. Terserah. Siapa tahu hobi beli mobil Lexus ya beliau. Siapa tahu mau dibuat untuk ngelencer keliling dunia ya pakaian. Intinya dia nggak perlu naruh uang di sini 5M diem, nggak dia apa-apain, betul? Ini loh masih bisa dipakai 2,2 untuk kepentingan pribadi dia kalau dia mau. Teman-teman, dan coba perhatikan ya, ini 2,8 kan saya cicil 20 tahun A 12 juta. Pernah nggak kepikir?
Waktu saya naruh 2,8 ini kan nggak langsung sekaligus di Prudential. Saya titip dulu di bank loh. Anggaplah di BCA. Anggaplah saya deposito. Teman-teman, dengan uang segini besar kita bisa negosiasi. Ya, yang saya tahu anggaplah kita bisa nego sampai 7% lah misalkan. Bunganya ini kan bisa buat bayar sini. Selisihnya aja ditambah lagi. Artinya kan jauh lebih murah lagi gitu loh. Kesimpulan dari cerita saya adalah tanah yang tadi nganggur untuk diwariskan, apa nggak lebih baik dijual, duitnya disimpan sebagian di bank deposito, hasil bunganya setiap bulan untuk bayar cicilan premi, dan selisih lebihnya pakaian. Loh, lebih menguntungkan nggak? Ini masih ngomong dari sini sudah menguntungkan ya. Nah, pertanyaannya lagi, kalau sungguhan suatu hari anak ini dapat warisan tanah 20M dibandingkan dengan warisan polis 20M, mana yang lebih liquid? Mana yang lebih cepat dicairkan? Ada sengketa nggak? Nggak ada. Teman-teman, tanah 20M ribet, jual susah, harus dibawa market, foto marketing, pajak penjual. Polis Linktem 20M cair, transfer doang. Nggak pakai sengketa, nggak pakai lama. Betul? Langsung terima. Siapapun seorang anak akan memilih uang tunai 20M daripada tanah 20M. Teman-teman, ini satu solusi kalau ada ketemu orang-orang kaya. Bisa seperti ini. Nah, sekarang yang menarik, ya. Nanti saya akan cerita juga tentang teknisnya jualan ya. Ini saya cerita lagi dulu tentang hukum waris. Tadi saya ngomong distribusi ya. Tadi distribusi saya udah bahas tentang barusan tentang likuiditasnya. Nah, sekarang tentang sengketa aja. Ini kan kita harus tahu, ya. Saya mau cerita true story dari apa yang saya alami dari nasabah saya. Jadi ceritanya gini, ada 7 saudara, ya. Nomor 2 sampai nomor 5 itu sudah meninggal. Tinggal nomor 1, nomor 6, nomor 7. Kebetulan nomor 7 itu mamanya nasabah saya. Nomor 6 itu berarti CC-nya. Nomor 1, koko tertua. Nah, singkat cerita, koko tertua yang nomor 1 ini dapat peninggalan rumah di tengah kota. Hari ini kalau diestimasi sekitar 35 miliar rumah ini. Nah, kok lucu ya? Saya juga nggak ngerti, ini cerita sesungguhnya pokoknya. Anak nomor 5, 6, dan 7 ini ternyata di luar akte. Ceritanya di luar akte. Ya, jadi akte lahirnya itu bukan anak dari papa mamanya anak nomor 1, padahal dulur kandung. Nah, papa mama mereka sudah mati lama sekali. Ya, ini loh sudah tua semua. Mamanya teman saya yang nomor 7 aja umurnya sudah hampir 70, teman-teman. Ini sudah berarti kasus lama pol. Ngeri nggak? Ini kan sudah mati ya. Ngeri nggak? Tiba-tiba anak nomor 6 ini nggak tahu di BCI setan mana. Tiba-tiba nuntut nomor 1, teman-teman. Dengan cara apa? Ya, dia pakai hukum perdata. Bahwa rumah peninggalan orang tua ini kan peninggalan orang tua, adalah milik bersama. Bukan dimiliki anak nomor 1 tok. Singkat cerita terjadilah susuan di pengadilan. Ya, bahkan gilanya yang saya dengar, yang nomor 1 ini masuk penjara karena dianggap memberikan keterangan palsu di kepolisian. Nah, saya bisa tahu teman saya soalnya mangkel, mamanya kan nomor 7. Mamanya ini sudah kena diabetes, gagal ginjal, disuruh riwariwi ke pengadilan, disuruh riwariwi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian berupa apakah memang benar nomor 6 ini saudara kandung nomor 1. Lah mamanya jawab iya. Teman-teman Anda harus tahu loh, sekarang itu bahkan berlaku yang namanya tes DNA. Jadi hati-hati. Ya, Pak Ali menghamili cewek, nggak pakai akte lahir, nggak pakai kawin. Oh, hati-hati. Karena anaknya orang itu suatu hari kalau ngerti, oh papaku ternyata wong soge misalnya. Dia tiba-tiba muncul menuntut haknya sebagai anak. Itu bisa loh. Walaupun nggak ada akte lahir. Tapi selama tes DNA berhasil membuktikan bahwa dia adalah anak kandung Pak Ali. Dia punya hak yang sama. Harus dibagi rata. Teman-teman, good news-nya adalah polis itu tidak menggunakan
hukum waris. Itu yang paling penting. Nah, ini harus kamu ingat-ingat. Polis tidak menggunakan hukum waris. Jadi tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dipersengketakan. Polis menggunakan beneficiary. Benar nggak? Coba cek SPAJ-mu. Menggunakan beneficiary. Jadi kalaupun Pak Ali punya anak 5, Pak Ali suka sama anak nomor 1 tok, terus UP-nya dikasih ke nomor 1, anak nomor 2, 3, 4, 5, nggak bisa nuntut, nggak bisa ribut, nggak bisa sengketa. Ini luar biasa banget polis itu. Nah, kamu ngerti nggak? Teman-temanmu, kenalanmu yang orang kaya, mesti mau kasih tahu. Kenapa? Teman-teman, hukum waris ini berlakunya bisa bertahun-tahun, bisa berlaku surut. Jadi kalau dia nggak ngerti bahwa ketika dia meninggal, ternyata menimbulkan masalah. Makin sugih, makin masalah. Ya kalau nggak soge nggak masalah, oposisi diperebut no gitu ya. Apalagi utangnya sambrek-ambrek. Lu mau terima waris, lu juga terima hutang. Kadangkala hutang lebih besar, warisan nggak jadi diambil. Karena kewajibannya sama. Kalau lu mau terima waris, lu harus terima hutangnya dia juga di bank. Jadi kalau lu lihat, hutangnya lebih gede, wes aku gak terima warisan gak apa-apa, itu bisa juga gitu. Lucu kan? Nah itulah hukum waris di Indonesia. Jadi harus mewaspadai di sininya. Ya. Nah, kemudian lagi apalagi likuiditas sudah, sengketa sudah, apalagi ya. Nah, saya mau bahas tentang teknisnya aja sekarang. Teknis closingnya. Saya ngajari kamu dari tadi masalah link term. Link term adalah kelebihan prudensial karena apa? Karena kamu dikasih manfaat bisa milih 55, 65, 70, 75, 80, 85, 99. Karena nasabah saya umurnya 43, saya pilihkan dia 65. Teman-teman, angka yang masuk akal untuk Anda pilih ketika jualan link term harus lebih dari paling enggak 20 tahun. Jangan di bawah 20 tahun. Karena secara logik, secara nalar, nasabah gak iso terima. Tapi jangan terlalu panjang. Kalau saya pilihnya langsung 80-85, rugi nasabahnya, kasihan. Waktu saya pilih 65, nasabah saya tanya, bro, lu kalau kasih aku 65, 66 gak berlaku bro. Terus gunanya apa ini? Nah, saya cara jawabnya gini. Diingat ya. Pertama saya bikinkan dia 2 proposal. Proposal pertama link term 65, proposal kedua link term 99. Tahu nggak apa yang terjadi? Di sini preminya 5,8 juta per bulan. Di sini preminya 18 juta. Terus saya ingetin dia, di sini dapatnya 10M, di sini juga 10M. Saya sengaja tunjukin ke dia, dia tak suruh mikir. Bro, lihatan proposalmu. Ini prospek pakai gaya WhatsApp-an loh teman-teman. Lihat ya. Yang kiri itu proposal sampai 65. Lihatan. Premimu piro? 5,8. Dapatnya piro? 10M. Sing kanan 99 tahun. Ceken. Premimu piro? 18 juta. Ceken. UP-mu piro? 10M. Loh, podo ya? Podo. Tapi premi ini apa? 3 kali lipat lebih murah punya saya. Artinya, kalau 18 juta ini saya pindah lagi ke 65, maka kamu bukan 10M loh. Dapatnya bisa 30M. Langsung dia meringis dan ngomong apa? Iya yo, eman yo. Kacek wake yo. Nah, apalagi 22 tahun itu ya cukup dowo, saya bilang sama dia. Oke ya, nangkep ya. Berarti kamu bener ya, milih 65 itu. Ojo khawatir 65 nanti tak ature. Oke. Nah, sekarang tak ature. Saya ngasih dia pelajaran gini. Nih, lihat ya. Lu join kan 43, saya bilang. Oke. Ini saya juga tunjukin. Sorry, kelewatan satu. Ini saya suruh dia baca COI-nya. Biaya asuransinya, cost of insurance-nya. Tak suruh lihat. Ceken COI ini. Sing 65 COI ini piro? Sing 99 COI ini piro? Ya apa kesimpulannya? Dia bingung. Loh kok bodoh ya? Bro, biaya asuransi itu tergantung dengan value UP lu berapa. Kan podo-podo 10M. Makanya coy ini podo. Sing beda itu karena lu minta langsung diprotek sampai 99. Nangkep ya? Oke, dia bisa nangkep. Nah, sekarang teknisnya bantu dia untuk
bikin 65 ini suatu hari pindah ke 99, gimana caranya? Ini teman-teman, perhatiin. 43, saya cover sampai 65. Padahal ujung itu 99. Dan prinsipnya orang beli polis ring term, dia nggak kepengen 66 nggak berlaku dong. Betul ya? Nah, terus saya ngajari dia. Gini loh bro. Nanti ketika polis itu sudah sekitar 10 tahunan, jalan di atas 10 tahunan, let's say misalnya 53, kamu harus melakukan alteration, mengedit. Polis ini diedit, diajak pindah ke 99 tahun. Jadi nanti pas umur 53, tak edit jadi 99 aku bilang. Apa yang terjadi gara-gara tak edit? Satu, premimu pasti naik. Pasti dong. Contoh, selama bayar di sini, kan 5,8 saya bilang. Begitu 53 mau naik 99, mungkin loh ya, premimu jadi 25 juta. Misalnya ini contoh ngawur. Nah, masuk akal loh. Kenapa? Wong hari ini umur 43 aja kalau minta 99, 18 juta kok. Apalagi waktu umur 53, bisa aja jadi 25. Ini saya coba contoh toh. Premimu naik. Tapi cok khawatir. Di Prudential ketika kamu mengalteration, kamu nggak bayar premi pun. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu sudah punya hak untuk melakukan cuti premi. Ini yang saya ajarkan. Jadi waktu ini naik jadi 25 juta, lu nggak bayar nggak apa-apa. Yang penting nomor 3, kamu harus bisa mempertahankan nilai tunaimu, dikurangi biaya asuransi, hasilnya selalu ada. Itu yang harus kamu pertahankan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menambah nilai tunai kan? Nah nomor 4, kalau nambah nilai tunai dengan cara setoran premi, kamu pasti keberatan. Karena premimu sudah naik jadi 25 juta per bulan. Ada cara yang pinter. Caranya gimana? Lakukan top up. Lakukan top up. Masalahnya adalah polis PGB punya aturan main. Selama cuti premi tidak bisa melakukan top up. Lah, terus ya apa top up gitu kan? Ojo khawatir, tak kasih contoh sekarang ya. 53 kan cuti premi ya. Teman-teman dari umur 53, 54, 55, 56 dan seterusnya. Ketika saya ngomong cuti premi, bukan berarti lu benar-benar nggak bayar lu. Kan komitmenmu ini kan bayar kurang lebih 20 tahun kan? Betul? Ingat nggak tadi saya ngasih ilustrasinya? 6 juta bayar cicilan 20 tahun. Teman-teman, saya ngomong ke nasabah saya, nanti lu waktu umur 53, duit 5,8mu ini setoran sendiri di rekeningmu. Jangan store di Prudential lo ya. Store di rekeningmu. Kenapa? Karena kalau lu store ke Prudential nggak mau terima. Wong premimu kuis 25 kok bawa store di 5,8. Nangkep ya? Nah, let's say misalnya ini 4 tahun ya. 5,8 1 tahun kan 70. 70 kali 4 berarti kan ketemu 280 juta dana terkumpul. Ketika sudah terkumpul 280, top up. Nah, ini loh. Dengan cara kirim dulu formulir penghentian cuti premi. Sehingga cuti premi 4 tahun akan berubah jatuh tempo hanya 1 bulan di depanmu. Bayaran jadi 280 ini mungkin 25-nya ya. Ini kalau misalkan asumsi premi 25 ya. 25 untuk premi normal, untuk premi jatuh tempo. Selisihnya berarti berapa? 255 juta untuk top up. Nangkep sampai sini? Jadi akhirnya nilai tunai bertambah dong. Betul ya? Karena ada masukan 255 ini. 25 untuk top up, 25 untuk bayar jatuh tempo 1 bulan di depan. Setelah kamu ngirim form penghentian cuti premi lo ya. Terus kamu tambahkan 255-nya. Duit ini dari mana? Dari ini loh. Duit yang kamu kumpulin sendiri. Jadi cuti premi ini kamu lakukan di polismu karena kamu nggak mau bayar yang angka ini. Tapi bukan berarti cuti-cuti beneran nggak ngapa-ngapain loh. Nah, itu caranya teman-teman. Ya udah, jadi dia mempertahankan nilai tunainya dengan cara seperti ini. Ya, nah saya berhenti dulu sampai sini. Setiawan, silakan kalau mau tanya. Saya kan lagi konsen sama kamu.
Ayo, Wan, mau tanya apa? Jelas kok. Oh, jelas kok. Beneran jelas pokai? Jelas lah. Kok cuti premi ini itu? Jelas kan? Tentang teknisnya jelas ya? Oke, tadi saya di grup. Jelas. Bentar. Ya, aku di grup. Hemat pajak warisan, sudah kejawab ya. Terus aset warisan paling liquid, bebas sengketa, juga sudah terjawab. Kenapa beli Lingtem dianggap sebagai kesempatan investasi aset warisan terbaik? Lu juga sudah bisa jawab. Teman-teman, sekali lagi. Mumpung umurmu itu tahun ini tuh lebih muda daripada tahun depan. Lu nangkep ya sampai sini. Orang umur 43, cicil 10M pakai 5,8 juta. Umur 44, preminya sudah nggak bisa 5,8. Lu nangkep? Jadi prinsip saya ya, ini saya jalani juga loh ya. Hari ini ada duit nganggur 600.000 pun, ya wis beli Lingtem. Hari ini ada duit nganggur 1 juta, ya wis beli Lingtem. Intinya tidak ada kata ngapain saya beli. Nah itu loh. Gitu ya. Nggak ada kata untuk tidak beli. Kenapa? Percayalah, lu sebagai kepala rumah tangga yang mencintai anak-anakmu, kalau lu menguasai Lingtem ini yang saya ajarkan beberapa menit ini, kamu nggak mungkin menyia-nyiakan kesempatan beli Lingtem demi anakmu. Percaya, murah, liquid, bebas sengketa, anakmu itu enak, terima langsung duit wungkul, nggak perlu bingung jual lah, ngerti ya? Titip marketing lah, aduh cek ribet belum lagi sampai duluran gegeran, duluran gak enak hati. Mau jual rumah aja eker-ekeran harga. Sing satu minta harga sekian, sing dua minta harga sekian. Gak cocok aja harganya, gak dijual-jual itu barangnya. Nah, ya sekali lagi. Kalau lu cuma jago jualan PPH, lu akan cepat berhenti jualan. Karena orang sudah punya satu, yowis mari. Orang mungkin akan nahan CI, critical illness, gara-gara sudah ada hospital on bill. Tetapi, lu cinta nggak sama anak lu? Terus gitu tuh ay. Ya, saya lihat ini kan semua kan pasti punya teman nasabah atau diri sendiri aja lah, dimulai dari diri sendiri. Beliau, loh kamu cekkan ke Dina. Saya minggu lalu barusan beli lagi. Beli lagi. Umur sesaya ya. Pikiran murah apa enggak? Saya cuman cicil premi 1,5 juta. Saya sudah ciptakan lagi aset warisan 2,5 miliar. Pikiran. Mungkin kamu akan ngomong, tak ulang lagi supaya jelas ya. Mungkin kamu akan ngomong gini kalau jadi nasabah. Kok niki ngapain beli kok? Memang lu hari ini ya, lihat ya, ini tak tulis ya. Saya keluar uang 1,5 juta per bulan. Dapatnya 2,5 M. Umur saya 44. Teman-teman, mungkin kamu ngomong, kok duit 2,5 M pas lu ndak ada artinya kok. Kalimat itu seakan-akan, ya bener juga ya. Memang mau mati besok, matinya lo masih berapa puluh tahun lagi. Teman-teman, Anda salah. Ini kan saya nggak beli sekali. Saya beli lagi, dijumlah. Jadi akeh. Tetapi kalau kamu hari ini 2,5 berbentuk rumah, senilai 2,5 M, cicilanmu mungkin 25 juta per bulan, friend. Ini lo mesti ingat. Saya 1,5, lu 2,5, lu 25 juta per bulan. Berapa kali lipat ini 1,5 ke 25? Coba hitungan. Kalau 10, oh ya 10 kali lipat ya, 10 kali lipat loh. Berarti kalau seandainya 1,5 ini saya rubah jadi 25 juga, saya punya hak berapa? 2,5 kali 10, 25 M. Nangkep nggak sih sampai di sini? Ulang ya. Saya kan bayarin 1,5, dapat 2,5 M. Kamu mungkin akan ngomong, Kowibi lu goblok. Matimu lu cek suwi, 2,5 M waktu lu mati gono arti. Teman-teman Anda salah. Karena prinsip saya, besok ada duit lagi, saya tambah lagi, beli lagi. Ditumpuk-tumpuk jadi wake. Sekarang total UP saya sudah 34 miliar. Nah, teman-teman coba perhatikan. Kalau 2,5 M ini seandainya berbentuk rumah, terus tak cicil semua di bank, cicilan saya itu 25 juta per bulan selama 15 tahun, men.
Sadar nggak? Nah, kalau seandainya 1,5 ini saya ubah jadi 25 juga, maka saya selisih 10 kali. 10 kali lipat dari 2,5 M itu 25 M. Berarti umur saya 44 tahun, kalau keluarin duit 25 juta per bulan, saya berhak atas UP Jiwa Lingtem 25 M. Ayo, kamu masih mau ngomong, rugi kok, menikmati. Loh, teman-teman coba perhatikan ini. Sorry, ini bukan 10 kali lipat. Kalau 10 kan jadi 15. Lebih. Berapa ini? Bentar ya. 25 bagi 1,5. Kalau 10 kan 15 masihan. Berapa ini berarti, Wan? Kalau 20 kan 30. Berarti 15 kali lipat. Loh. Berarti hak saya, kalau saya bisa keluarin duit 25 juta per bulan ya, hak saya adalah 2,5 M dikali 15 kali lipat. Piro duitnya? 2,5 kali 10 aja 25. 25 ditambah 12,5. 37,5 M. Ayo. Kalau saya bisa keluar uang 25 juta beneran, saya sudah menciptakan warisan 37,5 miliar. Padahal uang 25 juta, kalau saya belikan tanah senilai 2,5 M untuk diwariskan, cicilanku ya 25. Sampai sini kamu bisa nangkep nggak sih? Kekuatan Lingtem itu di mananya? Itu loh yang harus kamu bisa. Jadi nggak ada kata nggak beli kan? Lu sekarang ada duit nganggur piro? 800, beliau. Lu sekarang ada duit piro? Beliau. Wis beliau. Kenapa? Teman-teman, lek wis kadung sakit isa beli nggak? Nggak isa. Lek tiba-tiba mati terus isa beli nggak? Nggak isa. Lu tahu kapan lu mau sakit, kapan lu mau mati? Nggak tahu. Intinya lu ada duit ya beli. Dengan catatan lo ya, kalau kita investasi Lingtem untuk warisan, ya tentunya kita sudah punya PPH Plus lah. Itu pastilah. Konyol lu nggak punya PPH Plus, lu punya UP Jiwa, lu ngapain? Jelas keliru. Harus diprioritaskan PPH dulu. Nah, itulah kehebatan polis Lingtem yang mau saya sharekan ke kalian. Ya apa? Ada lagi nggak yang mau tanya? Ayo. Ayo silakan yang lain mau tanya, boleh. Ayo, keluarkan semua sampai kamu benar-benar ngerti kekuatan polis Lingtem itu di mana. Ayo, Wan. Jelas kok. Jelas yo. Wah, berarti tak tunggu closinganmu loh ini. Amin. Teman-teman ada yang tanya nggak? Indra, Devin. Boleh tanya kok. Ya, silakan Indra. Yang tadi Koipi sempat di Lesno yang top up. Nah itu ya apa kok aku saya rodok bingung. Ini cerita tentang administratif ya. Jadi PGB itu maupun PSGB punya aturan. Kalau posisi lagi cuti premi tidak boleh top up. Sampai sini nangkep dulu nggak? Oh ya, oke. Waktu kita alteration polis orang mundurin termnya dari 65 ke 99, preminya pasti naik dong. Nah, nasabah males bayar dong, ngapain gitu loh. Kayak mana Rek, dari 5,8 jadi 25. Males bayar dong, bener nggak? Nah, dia cuti aja. Selama cuti, kan nggak masalah. Yang penting nilai tunai dikurangi biaya asuransi, cukup, betul nggak? Dia kan sudah bayar premi 10 tahun. Ada dong nilai tunai yang terbentuk, betul? Nah, nilai tunai yang terbentuk itulah yang dipakai untuk menahan lajunya biaya asuransi. Ketika dia cuti premi, jangan benar-benar nggak bayar belas. 5,8-nya itu simpenan yang rutin setiap bulan konsisten nyimpen dewek. Karena nasabah itu paling nggak gampang kalau tiba-tiba disuruh, keluarin duit 300 juta untuk top up. Waduh, oke nih, pasti gitu kan. Nah, supaya nggak terasa, 5,8 setara dewe, buka aja akun sendiri. Disiplin store sendiri di situ sambil ngamati nilai tunai yang ada di polis. Ketika nilai tunai di polis sudah mulai mepet, turunnya mulai mau habis, duit yang kamu sudah kumpulin sendiri tadi itu loh. Tahu ya? Nah, siap-siap di top up kan. Dengan cara apa? Kan nggak bisa lagi cuti premi di top up. Caranya kirim dulu formulir penghentian cuti premi. Ketika formulir itu dikirim ke Jakarta, maka cuti premi 4 tahun
akan diropel, dibuang, Pru cuma nagih 1 bulan tok, yaitu bulan ini. Ya wis bayaran premi bulan itu berarti statusmu bukan cuti toh. Nah, begitu statusmu sudah bukan cuti, duit yang sisa tadi itu top up-an. Otomatis nilai tunaimu jadi gede lagi toh. Betul nggak? Nah, setelah nilai tunai gede, nasabah ngapain? Cuti lagi. Tapi bukan berarti cuti nggak ngapa-ngapain. 5,8 disiplin nabung sendiri. Nangkep ya? Nanti kalau kamu pantau nilai tunai agak turun lagi, ya kamu lakukan yang tadi itu lagi, diulang lagi. Begitu seterusnya. Sambil kita juga nggak ngerti kapan resiko hidup terjadi beneran kan di kita. Benar nggak? Nah kalau begitu terjadi kan nggak perlu bayar, UP sudah cair. Itu konsep yang paling ciamik. Dan teman-teman harus tahu kehebatan LinkTerm itu di situ. Gitu loh. Kalau kamu jualan LinkTerm selalu ambil jangka panjang terus, ya nggak ada hebatnya LinkTerm kita. Sama aja dengan punya perusahaan asuransi yang lain, UP Jiwa 99 tahun. Bayarnya mahal lah. Gitu. Ya. Kalau kamu tanya sama saya, Ko Wibi, apakah harus 10 tahun Ko Wibi baru dilakukan alter? Loh, terserah. Kamu mau alter kapan aja boleh. Cuman saya ngasih asumsi 10 tahun itu kenapa? Karena 10 tahun pertama sudah ada nilai tunai. Sehingga kalau dia dialter cuti premi, nilai tunai yang terbentuk ini cukup tahan lama. Loh kok 7 tahun langsung alter boleh nggak? Silakan, nggak ada masalah. Kayak gitu. Jujur ya, kalau saya pribadi, karena saya pemakai, karena saya adalah pelakunya, kan saya orang asuransinya sendiri. Saya kemarin beli sampai 55 tok itu, makanya bisa murah. Padahal umur saya 44 loh, saya beli 55 loh. Nah, tapi jangan salah, saya kan bisa handle sendiri. Habis tak alter, langsung saya top up duit besar kan selesai. Nangkep ya? Itu urusan saya gitu loh. Tapi kalau ini urusan sama klien, masa orang beli 44, bawa cover 55, bingung jelas noy kamu. Logikanya itu nangkepnya berat banget gitu loh, ngerti ya? 44 di cover 55 tok, lu yang gila apa aku yang gila gitu. Nah, tapi kalau klien ya 65 lah, kalau umurnya sudah 40-an. Itu maksud saya. Ya. So, saya murah banget kan? Gila nggak lu coba pikir? Duit Tio Puawan, Tio Pua 1,5 juta bisa menciptakan aset 2,5 M. Sekali lagi ya. Please, jangan terlalu gampang di objection. Bro, umur sakmi ini kok tuku UP M setengah ge apa bro, mati cik suwi. Teman-teman ini 40 aja kamu bisa ngomong mati cik suwi. Lah gimana kamu mau closing orang umur 30? Dia kan nggak bisa mikir kapan matiku gitu loh, cik suwi. Ini UP segini nggak ada artinya aku beli. Nah, masih ingat ya, cara comparisonnya adalah dengan properti. Karena yang namanya warisan pasti berbentuk aset. Aset itu mayoritas berbentuk properti yang bisa dicicil loh ya. Kalau kamu warisan dalam bentuk emas, lo kan pasti wungkul kan, mana bisa beli emas tak cicil ya 10 tahun nggak ono. Bener ya? Kamu mau deposito, aku kepengen deposito 100 juta, tak cicil ya 10 jutaan 10 hari. Mana ada? Ya duit jreng. Nah, aset warisan yang bisa dicicil adalah properti. Dan hari ini banyak nggak sih orang beli properti cuma gara-gara untuk diwariskan? Banyak. Makanya tadi aku openingnya apa? Ko Indra, ada rumah, aku sudah lihat listku ya. Indra ini umurnya 35 misalnya ya. Tak lihat kalau 5M itu 2 juta. Misalnya ya, ini contoh tuh 2 juta. Terus aku batin. Indra ini prosoku 5 juta aja mampu. Maka saya akan ngomong sama Indra 12M. Aku terus ngomong gini, Dra, Dek Pakuwon, Dra, ada rumah gede, Dra. Ya. Rumah iki, Dra, cocok lek kamu mau buat warisan anakmu, Dra. Karena lagi dijual murah. Aku tahu lu gak butuh rumah sekarang. Ya, tapi ini ada rumah bagus untuk diwarisno. 12M nggak perlu DP, cuma cicil ngotio. Lu mau ambil gak, Dra? Indra kaget. Sing genap, Bi. Serius ini. Ya wes bikin proposal loh. Indra umur 30-an, bayar premi 5 juta, dapetnya 12M. Loh iya itu sungguhan. Coba nih nggak percaya. Indra terus komplain kayak tadi lagi. Ya ini dejavu. Saya balikin nanti presentasi di awal lagi. Iya kan? Indra ngomong, bro aku uji umur, ikilah UP Jiwa aku uji umur 30 mati kapan? Ngapain lu beliin UP Jiwa? Nah teman-teman ingat ya, bungkusnya kudu dibenerin dulu. Bahwa
Ini koridornya bicara tentang aset warisan. Ya, sekali lagi, proteksi bisa laku karena kita menghadapi setiap hari itu ketidakpastian. Coba cross-check aja temenmu, saudaramu, tetanggamu, dulurmu. Ada nggak yang waktu mau meninggal pamit dulu? Koyoknya aku minggu depan mati loh ya, kan nggak ono. Koyoknya tahun depan aku nggak ono. Nggak ada. Ya, saya barusan dapat berita duka juga ya. Saya cukup kenal ya, dulu nasabah tapi akhirnya dia surrender. Saya kaget juga, tiba-tiba anaknya pasang di story papanya meninggal. Ya, kebetulan anaknya teman anak saya, terus saya suruh anak saya tanya, kenapa kok papanya nggak ada? Ya, dia bilang tiba-tiba muntah darah, terus nggak ada. That's it, nggak ada pamit. That's it. Tangkap ya. So gila nggak kayak gitu-gitu? So teman-teman, jangan ngeremehkan tentang UP jiwa. Penting banget. Ada lagi yang mau tanya? Chandra, Irma, Angel, Jose, Alvin, Fitri, Susi, Aditya, ayo kalau mau tanya. Ada bayangan nggak nih? Kalau lu udah ada bayangan, wah enak jualannya.